Kami dari kelompok 2 kelas 04. Saya sendiri di Sekolah Bandung dengan NIM 7100200159. Dan di samping saya ada rekan saya yaitu Kendala Pemekaran dengan NIM 7100250161. Dan saya Desmond Mamono dengan NIM 7100250163. Nah, di sini saya ingin sedikit mempresentasikan hasil kerja kita tentang proyek pemetaan topografi atau PBL1, yaitu transformasi data lapangan menjadi kecerdasan spasial. Jadi, pertama ada data topografi, yaitu fondasi perencanaan bumi dan tambang. Dan fondasi perencanaan bumi dan tambang ada 3 titik, ada 3 pembahasan, yaitu pertama morfologi, yaitu memetakan benteng alam, kebiningan lereng, dan kelayakan area eksplorasi. Kedua ada koordinat X dan Y, yaitu menentukan posisi absolut suatu objek di permukaan bumi. Dan terakhir ada elevasi atau Z, menggambarkan ketinggian pada profil vertikal. Mohon dilanjut. Dan selanjutnya ada anatomi data lapangan. Yang pertama yaitu komponen data primer yang diperoleh dari hasil survei lapangan sebelum tahap koreksi matematis. Dalam anatomi data lapangan ini kita meliputi 5 bagian, yaitu ada titik poligon, kerangka dasar pemetaan atau skeleton. Yang kedua ada ketinggian titik, ada elevasi yaitu ketinggian titik dari permukaan laut referensi. Ketiga ada jarak lapangan, rentang linear antar stasiun pengukur. Dan keempat ada sudut yaitu pembacaan arah horizontal dan vertikal antar titik. Dan terakhir ada titik detail yaitu representasi objek spesifik di lapangan atau flash. Selanjutnya ada metodologi yaitu alur kerja pemetaan. Dalam alur kerja pemetaan ini ada 5 tahapan juga, yaitu pertama ada pengumpulan data, akuisisi sudut, jarak dan awal, dan elevasi. Kedua, pengolahan poligon dengan menggunakan Excel, yaitu koreksi sudut, azimut, dan penanganan closing error. Ketiga, ada perhitungan titik detail dengan menggunakan Excel, kalkulasi posisi spasial objek berdasarkan poligon terkoreksi. Untuk keempat sendiri ada pembuatan peta melalui software ArcGIS, yaitu menginterpolasikan kontur dan standarisasi layout kartografi. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil, yang dimana verifikasi ketelitian koordinat dan kelengkapan unsur peta. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang tahapan. Untuk tahap pertama ada disiplin matematis data poligon. Untuk tujuannya sendiri, yaitu ada menghasilkan koordinat terikat pada presisi sebagai kerangka peta. Kedua, proses koreksi, melakukan perhitungan koreksi sudut dan azimut untuk meminimalisir penyimpangan. Dan yang terakhir ada closing error, yaitu mengevaluasi dan mendistribusikan kesalahan penutup agar poligon tertutup sempurna secara matematis. Untuk tahap 2-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinela Pamekaran. Untuk tahap keduanya itu ada di ekspansi titik detail. Kalkulasi turunan yaitu menghitung koordinat dan elevasi titik detail bersandar pada penuh pada data poligon yang telah dikoreksi pada tahap pertama. Dataset spasial final yaitu daftar titik terplotting dari data pertama sampai data ke-12 dari P1 sampai poligon 6 dengan format XYZ siap untuk diekspor ke perangkat lunak ArcGIS. Untuk tahap ketiga, visualisasi spasial dan interpolasi atau ArcGIS. Ada yang pertama itu input data, yaitu memasukkan dataset koordinat XYZ ke lingkungan ArcGIS. Yang kedua, interpolasi spasial, yaitu menghubungkan titik-titik elevasi yang sama secara matematis untuk membentuk permukaan kontinu. Yang ketiga, generasi kontur, yaitu menghasilkan garis organik yang merepresentasikan kemiringan lereng dan bentuk fisik benteng alam. Untuk sinergi perangkat lunaknya yaitu mesin sistematis dan kanvas spasial. Untuk di Microsoft Excel, perannya mesin komputasi matematis, fungsi utamanya koreksi sudut, perhitungan azimut, evaluasi, closing error. Input dan outputnya yaitu sudut dan jarak, koordinat terkoreksi X, Y, Z. Di ketuanya sendiri ada di efisiensi kalkulasi numerik absolut. Untuk di ArcGIS, perannya visualisator spasial dan kartografi. Fungsi utama analisis spasial, interpolasi lereng, desain layout. Input atau output, koordinat X, Y, Z, garis kontur, dan layout peta. Kekuatannya representasi topografi dan pemahaman morfologi visual. Berikutnya ada efek domino penelitian atau mengapa koreksi poligon mutlak.
Ada beberapa penyebab kenapa koreksi poligon bisa mutlak. Yang pertama, kesalahan minor lapangan. Sering terjadi ada kesalahan minor pada lapangan, contohnya kesalahan kecil pada pengukuran sudut jarak karena disebabkan oleh kecenderungan berubahnya setiap titik atau gerakan-gerakan kecil pada saat pengukuran menggunakan teodolit. Yang kedua, ada distorsi posisi titik, penyimpangan koordinat poligon yang tidak dikoreksi. Makanya pada beberapa percobaan pengukuran di lapangan menggunakan koreksi seperti data-data di Excel. Selanjutnya ada kekeliruan interpolasi. ArcGIS menghubungkan elevasi pada koordinat X dan Y yang salah. Kalau itu disebabkan oleh ketidakfokusan pengguna ArcGIS dalam mengolah data. Selanjutnya ada representasi topografi yang cacat. Peta akhir gagal mencerminkan morfologi aktual. Kesimpulan pembahasannya adalah integrasi Excel atau koreksi sebelum ArcGIS atau visualisasi adalah syarat mutlak untuk peta yang valid secara engineering. Standarisasi kartografi produk akhir. Di sini kami menggunakan skala peta pada skala 1:2900. Berikut adalah format-format pada peta topografi yang kami olah. Yang pertama, garis kontur. Garis kontur menunjukkan kerapatan untuk analisis lereng mayor dan minor. Biasanya mayor itu memiliki ketebalan 10 dan minor 5. Itu memiliki perbedaan seperti ketebalannya. Selanjutnya, arah utara, orientasi navigasi absolut. Yang selanjutnya ada legenda dan skala. Legenda dan skala memastikan peta informatif dan terstruktur. Skalanya tercapai pada 1:2900. Yang selanjutnya ada informasi instansi, identitas pembuatan dan legalitas dokumen. Di sini kami menggunakan logo ITNJ. Yang selanjutnya ada sistem grid referensi silang koordinat spasial. Jadi analisis morfologi wilayah IOP. Ada peta topografi yang kami buat sebelumnya, itu elevasi maksimalnya sekitar 230 dan 230,81 meter pada titik poligon yang kelima, terletak di sebelah kiri atau barat dan selatan, ditandai dengan garis kontur yang sangat rapat mengidentifikasikan perbukitan terjal. Sedangkan pada peta topografi yang kami buat terdapat elevasi minimal sekitar 88,53 meter di titik detail 2, terletak di sisi timur laut, ditandai dengan garis kontur lenggang merepresentasikan kawasan relatif landai. Jarak dinamis morfologi sebesar 149,28 meter menurut perencanaan eksplorasi yang sangat memperhitungkan pembalikan lereng. Dan pada kesimpulan proyek pemetaan terdapat 4 kesimpulan yang kami rangkum dari poin-poin sebelumnya. Yang pertama, keberhasilan integrasi. Alur kerja dari data mentah ke peta akurat terbukti efisien melalui sinergi Microsoft Excel dan ArcGIS. Selanjutnya, karakteristik topografi. Morfologi wilayah survei sangat dinamis, tentang elevasi 88,53 meter hingga 237,81 meter pada elevasi yang tertinggi. Presisi data teruji. Tahap perhitungan poligon secara efektif meminimalisir kesalahan penutupan atau closing error. Yang terakhir adalah standar pemetaan terpenuhi. Layout akhir pemetaan berskala 1:2900 memuat seluruh komponen esensial kartografi. Sekian dari presentasi dari kelompok 2 kelas 4 yang bisa mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini bakal ditunjukkan video yang kami sisipkan pengolahan data Excel ke dalam ArcGIS yang membentuk peta poligon.